Oke, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu rumus formula yang ke-10. Mayoritas, jebakan, dan juga alasan. Apa sih mayoritas, jebakan, dan alasan ini? Nih, teman-teman bisa baca di sini. Rumusan skrip ini berfokus pada hal yang dijumpai kebanyakan orang, namun hal itu justru memberikan dampak yang kurang baik. Kita bisa paparkan sebuah kondisi terjebak. Ini bisa memicu orang untuk merasa relate dengan kondisi yang kita jelaskan. Nah, ini adalah fenomena-fenomena di mana sering terjadi di masyarakat kita. Mungkin semacam mirip-mirip mitos kayak gitu ya, teman-teman ya. Nah, kita manfaatkan sesuatu hal yang masyarakat pada umumnya itu alami dan sebenarnya itu nggak benar gitu ya, teman-teman ya. Mirip mitos dan fakta sebenarnya. Tapi ada sesuatu yang unik di sini. Nah ya, kita coba bedah satu persatu. Apa sih mayoritas itu? Contoh, gunakan kata mayoritas atau kebanyakan yang mendeskripsikan bahwa ya banyak orang mempunyai pemikiran tertentu terkait hal itu. Ya, ini tujuannya adalah memberikan sesuatu yang bertentangan dengan kebanyakan orang pikirkan, ya. Lalu di sini ada jebakan. Nah, jebakan ini maksudnya apa? Nih, gunakan kata terjebak, terpenjara, dan juga terdoktrin dan lain sebagainya. Yang sejenisnya lah ya, intinya seperti itu. Kenapa di sini saya tulis jebakan? Ya mungkin untuk pengingat aja lah buat kalian biar gampang memahaminya gitu ya. Nah, di sini ada yang namanya alasan, teman-teman. Tuh ya. Jelaskan alasan kuat yang kebanyakan orang merasakan hal yang sama. Ya, ini adalah kombinasi mayoritas, jebakan, dan juga alasan. Langsung aja deh, kita akan masuk ke contohnya biar teman-teman nggak bingung. Sekali lagi perhatikan warnanya ya, warna hitam, warna merah, dan juga warna biru. Ini adalah jenis-jenis rumus-rumus yang saya implementasikan di contoh. Contoh nih ya, kebanyakan orang terjebak hanya melihat power bank dari kapasitas besarnya aja. Padahal kecepatan powerbank itu penting juga mengingat charge lama bikin HP panas dan merusak baterai. Ya, jelaskan ya warna biru alasan. Terus kemudian warna merah itu ya kata-kata yang berhubungan dengan jebakan, terjebak, terpenjara, terdoktrin. Terus kemudian mayoritas, nah ini ya kebanyakan orang gitu ya, mayoritas orang dan lain sebagainya. Nah seperti itu teman-teman ya. Hanya melihat powerbank ini dari kapasitas besarnya aja. Nah model-modelnya seperti itu gitu ya. Jadi semoga bisa dipahami ya. Kebanyakan orang itu apa sih? Mereka memikir apa sih? Contoh, kebanyakan orang itu terlalu memikirkan baterai health iPhone. Katanya gini. Atau kebanyakan orang itu terjebak dengan mindset kalau HP beli baru itu harus dicas selama beberapa jam. Nah, model-model kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi terjebak di stigma lama, di pemahaman lama yang saat ini tuh sebenarnya udah nggak berlaku lagi gitu ya. Nih, alasannya jelas, ya kecepatan powerbank itu salah satu yang penting, bla bla bla, seperti itu. Nah, sekarang contoh yang kedua. Nih, saya pakai mayoritas nih kali ini. Mayoritas orang masih pakai cukuran manual, nih ya. Mereka nih pakai rumus jebakan. Mereka terjebak di stigma. Kalau cukuran pakai alat cukur elektrik, itu bikin sering lecet dan juga harus pakai busa. Ya mungkin bisa kalian tambahkan pisaunya juga cepet rusak kayak gitu ya, gak awet intinya kayak gitu. Nah, kita kasih alasan lagi nih. Sebenarnya perlu juga loh kita update terkait teknologi yang makin maju. Sekarang udah ada pisau cukur yang gak bikin lecet. Modelnya seperti itu gitu ya teman-teman ya. Jadi ada banyak hal yang mungkin bisa teman-teman implementasikan di sini. Sebagai contoh kayak kayak mayoritas atau kebanyakan orang-orang itu berpikiran contoh lain adalah terkait AC deh. AC ya. Banyak orang yang bilang kayak misalnya AC itu wattnya gede, makan listrik yang paling banyak di rumah dan lain sebagainya. Nah mungkin kan sekarang ada teknologi inverter dan lain sebagainya. Model-model seperti itulah. Saya nggak paham terkait teknis, tapi banyak kok hal-hal yang bertentangan sebenarnya dengan fakta yang ada sekarang, tapi masih banyak diyakini orang seperti itu. Ya, jadi contoh kayak hal-hal yang berhubungan dengan mungkin balita itu juga banyak ya berhubungan dengan anak. Kayak misalnya contoh edukasi anak terkait pemahaman atau melatih saraf motoriknya gitu ya. Banyak orang yang terjebak di stigma harus dengan cara seperti ini. Padahal ya sebenarnya nggak seperti ini, bisa pakai seperti ini. Seperti itu teman-teman ya.
Jadi kita memang harus melatih otak kita, wawasan kita, pemikiran kita gitu ya teman-teman ya, untuk bisa menggali, untuk bisa mencari potensi-potensi dari produk kita. Kita bisa masukkan rumus-rumus seperti ini. Sekali lagi rumus seperti ini tuh bukan contekan kalian untuk kalian plek-ketik-plekin, enggak. Tapi di sini tuh saya memberikan kerangka berpikir teman-teman agar teman-teman itu bisa terlatih pemikirannya, terlatih kreativitasnya, karena kalian sudah punya patokan-patokan di mana kalian tinggal berkreasi di sana. Sekali lagi, untuk teman-teman yang mungkin wawasannya masih kurang, teman-teman harus perbanyak menambah wawasan agar teman-teman kepikiran untuk memasukkan kata-kata seperti ini. Agar teman-teman nanti kepikiran, oh iya, ini tuh pakai kerangka yang nomor 10 loh dari Bang Hendra, misal kayak gitu. Ya, jadi inilah tujuan saya untuk membuat template formula agar teman-teman itu nggak ada lagi kata-kata kehabisan ide. Nggak ada lagi kata-kata teman-teman pusing harus bikin konten apa. Karena ini adalah tujuannya dan ini pun juga sudah saya susun, saya rangkum dari winning-winning konten dan winning-winning video saya yang terbukti alhamdulillah laku banyak dengan memanfaatkan hal-hal seperti ini. Gitu ya contohnya seperti itu ya teman-teman. Jadi ini seperti mirip seperti mitos dan fakta. Tapi lebih kepada kita mengkombinasikan langsung dengan alasan yang kuat. Kalau untuk yang mitos dan fakta yang di skrip-skrip sebelumnya, di formula sebelumnya, itu kan kita lebih kepada memicu orang untuk berkontroversi. Semakin mereka berkontroversi, karena kan mitos dan fakta itu ada yang benar-benar masih meyakini dan ada yang tidak, kita memicu orang itu untuk komentar dan berinteraksi di sana agar membuat mereka itu menonton videonya sampai akhir dan menggiring agar orang itu lama-lama jadi tertarik dan beli produk kita. Kalau untuk mayoritas jebakan dan alasan, ini lebih kepada kayak stigma kebanyakan orang, pemikiran kebanyakan orang yang terjebak gitu ya di pemikiran lama. Dan kita berikan alasannya bahwa itu udah nggak berlaku lagi. Dan ya harusnya itu akan membuat mereka tertarik sih. Intinya membuat orang-orang di awal sama sebenarnya tujuannya. Sama kayak mitos dan fakta. Membuat orang-orang lebih lama menonton video kita, memahami dan mengikuti alur apa yang kita gunakan ucapkan gitu ya teman-teman ya. Tapi di sini langsung kita kasih alasan, jebret gitu. Kalau mitos dan fakta kan kita kasih bla 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 bla, terus kemudian soft selling, terus kemudian diarahkan kepada produk tersebut. Ya kalau kalian lupa, kalian bisa tonton lagi video tentang mitos dan fakta gitu ya. Kalau nggak salah skrip kelima atau formula kelima gitu, saya lupa. Oke, mungkin segitu dulu, sekian. Semoga kita bisa terus belajar. Teman-teman harus berlatih, intinya harus berlatih. Jangan sampai enggak, karena ini hanyalah kerangka berpikir di mana kalian bisa memasuk-masukkan dan kalian bisa berkreasi sendiri, bereksplor. Barangkali kalian bisa menggunakan rumus ini menjadi lebih baik daripada saya, ya alhamdulillah banget gitu ya. Jadi tetap semangat, sampai ketemu di materi selanjutnya.